Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Anggun Akita Dwi Malasanov dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 4403246-2001, kelas praktikum A, mata kuliah praktikum sistem embedded. Pada video kali ini, saya akan membahas modul 5, DAC dan PWM output, dengan topik utama yaitu bagaimana microcontroller menghasilkan sinyal analog atau sinyal yang menyerupai analog. Jika pada modul sebelumnya ADC itu digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital, maka pada modul ini prosesnya berlawanan. Di modul ini akan dibahas mengenai bagaimana data digital dari microcontroller dapat digunakan untuk menghasilkan output analog seperti suara, kecerahan LED, gerakan servo, dan kecepatan motor. Secara umum, terdapat dua metode utama yang digunakan, yaitu DAC atau Digital to Analog Converter dan PWM atau Pulse Width Modulation. DAC sendiri akan menghasilkan tegangan analog secara langsung, sedangkan untuk PWM akan menghasilkan pulsa digital dengan duty cycle tertentu yang dapat digunakan untuk mengatur daya rata-rata atau difilter menjadi sinyal analog. Pada slide ini dijelaskan bahwa tujuan utama modul adalah memahami transformasi dari sinyal digital menjadi sinyal analog. Ada 3 bagian penting dalam modul ini. Yang pertama adalah teori sinyal, yaitu memahami konsep DAC dan PWM. Untuk yang kedua adalah praktikum, yang dimana akan mencakup kendali gelombang, akustik, cahaya, dan kinetik. Untuk yang ketiga adalah integrasi sistem, yaitu penerapan DAC dan PWM dalam bentuk proyek akhir. Pada modul ini, output tidak hanya berupa angka atau tampilan pada serial monitor, namun juga diarahkan ke aktuator nyata seperti LED, buzzer, servo, motor, dan sistem audio sederhana. Jadi pada modul ini nantinya akan berfokus pada bagaimana microcontroller memberikan keluaran yang dapat dilihat, didengar, atau digerakkan. Untuk slide berikutnya, itu dijelaskan mengenai mekanisme output DAC dan PWM. DAC bekerja dengan mengubah nilai digital menjadi tegangan analog secara langsung. Misalnya, jika DAC memiliki resolusi 8 bit, maka nilai digitalnya berada dari 0 sampai 255. Jadi semakin besar nilai digital yang nantinya diberikan, semakin besar juga tegangan output yang akan dihasilkan. Lalu, terdapat rumus dasar dari DAC. Dengan rumus ini, jika Vref-nya adalah 3,3 volt dan DAC yang digunakan adalah 8 bit, maka nilai 0 menghasilkan 0 volt, nilai 127 akan menghasilkan sekitar setengah dari Vref-nya, dan nilai 255 akan menghasilkan tegangan mendekati 3,3 volt. Lalu untuk PWM, nantinya tidak akan menghasilkan tegangan analog secara murni. PWM akan menghasilkan sinyal digital high dan low secara cepat. Nilai rata-rata tegangan nantinya akan ditentukan oleh duty cycle, yaitu perbandingan waktu high terhadap satu periode sinyal. Pada slide keempat, itu ditampilkan mengenai perbandingan DAC dan PWM. DAC akan menghasilkan sinyal analog yang lebih murni, resolusinya tinggi, dan ripple-nya lebih rendah. Karena itu, DAC dinilai cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kualitas sinyal lebih baik, seperti audio sederhana atau instrumentasi presisi. Pada DAC biasanya membutuhkan pin khusus dan rangkaian lebih kompleks, contohnya pada beberapa microcontroller yang hanya tersedia pin DAC tertentu. Untuk PWM, dinilai lebih ekonomis karena menggunakan timer microcontroller dan dapat diterapkan pada banyak GPIO. PWM sangat cocok untuk aplikasi seperti kontrol servo, kontrol motor, dan kontrol servo. Kekurangannya, pada sinyal PWM itu masih berbentuk pulsa, sehingga jika ingin dijadikan sinyal analog halus, maka akan diperlukan filter RC untuk meratakan sinyal dan mengurangi ripple. Untuk slide selanjutnya, slide kelima, di sini pada SP32 itu terdapat 2 DAC dengan resolusi 8 bit, yaitu pada GPIO 25 dan GPIO 26. Karena 8 bit, nilai output DAC berada dari 0 sampai 255. SP juga memiliki fitur PWM melalui peripheral dari LEDC yang menyediakan banyak channel PWM dan dapat digunakan untuk motor, servo, dan lain sebagainya. Pada STM32 sendiri, berdasarkan pada slide kelima, board yang digunakan tidak memiliki DAC, sehingga output analog lebih banyak dibuat menggunakan timer PWM. PWM pada STM32 nantinya akan dikendalikan melalui register timer, dan jadi pada SP32 itu lebih unggul karena memiliki DAC bawaan, sedangkan STM32 itu lebih mengandalkan pada timer PWM
yang dinilai sangat presisi untuk mengontrol akuator. Untuk slide ke-6, dijelaskan bahwa PWM memiliki hubungan penting antara resolusi dan frekuensi. Semakin tinggi resolusi PWM, semakin banyak level duty cycle yang dapat digunakan. Namun semakin tinggi resolusinya, biasanya frekuensi maksimum PWM nantinya akan menurun. Jadi terdapat trade-off antara kehalusan pengaturan dan kecepatan sinyal. Duty cycle sendiri dapat dihitung dengan rumus yang ada pada slide ke-6 ini. Jika duty cycle 25%, maka sinyal high hanya seperempat dari periodenya. Jika duty cycle 50%, maka waktu high dan low akan sama. Jika duty cycle-nya 75%, maka waktu high lebih lama, sehingga daya rata-rata yang diterima beban nantinya juga akan lebih besar. Untuk mengubah PWM menjadi sinyal analog yang lebih halus digunakan RC filter. Filter ini terdiri dari resistor dan kapasitor. Fungsinya adalah meratakan pulsa PWM sehingga menghasilkan tegangan rata-rata. Untuk rumusnya juga terdapat pada slide ke-6. Nah, selanjutnya untuk slide ke-7 menjelaskan praktikum yang berkaitan dengan gelombang dan cahaya. Pada bagian gelombang, DAC digunakan untuk menghasilkan tegangan analog, sinyal sinus, dan sinyal segitiga. Pada bagian cahaya, PWM itu digunakan untuk mengatur LED. Contohnya, terdapat di sini banyak LED. Nah, dari praktikum ini terlihat bahwa ADC itu lebih cocok untuk membentuk gelombang analog, sedangkan untuk PWM sendiri lebih cocok dan lebih praktis untuk mengontrol intensitas dari cahaya. Untuk slide ke-8, membahas aplikasi DAC dan PWM pada bidang akustik dan kinetik. Pada bagian akustik, DAC atau PWM dapat digunakan untuk menghasilkan suara, dan pada bagian kinetik, PWM itu digunakan untuk mengontrol akuator seperti servo dan motor DC. Untuk motor DC, PWM itu digunakan untuk mengatur dari kecepatan motor itu sendiri. Jadi semakin besar duty cycle, maka semakin besar daya rata-rata yang diterima oleh motor, sehingga putaran motor akan menjadi lebih cepat. Untuk slide ke-9, menunjukkan perbandingan hasil output DAC dan PWM. Di sini terdapat hasil dari DAC dan yang di bawah adalah PWM. Output DAC itu terlihat lebih halus karena menghasilkan sinyal analog secara langsung. Karena itu, DAC dinilai lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan sinyal presisi seperti audio atau pembangkit dari gelombang. Sementara itu, pada PWM yang sudah difilter dapat menyerupai sinyal analog, tetapi biasanya masih memiliki ripple. Kualitas hasil PWM sangat bergantung pada frekuensi PWM dan kualitas filter RC yang digunakan. Jadi kesimpulannya, jika aplikasi membutuhkan sinyal analog yang presisi dan halus, maka DAC lebih tepat digunakan. Namun jika aplikasi hanya membutuhkan kontrol daya seperti LED, servo, atau motor, maka PWM dinilai lebih efisien, lebih cocok, dan lebih sederhana. Lalu di sini terdapat arsitektur project, ditampilkan contoh project akhir, yaitu Museum Science Interactive. Nah, pada slide ini, itu sistem menggunakan dua node, yaitu ESP32 dan STM32. Pada project ini, ESP32 itu berperan sebagai pusat audio dan visual. ESP dapat menghasilkan output DAC untuk sign audio pada GPIO 25, lalu mengontrol buzzer, membaca input potentiometer, dan mengatur LED-nya, RGB dari LED-nya. Sementara pada STM32 itu berperan sebagai pusat kinetiknya. STM32 nantinya akan mengontrol servo menggunakan timer PWM dan mengatur kecepatan motor DC menggunakan driver motor seperti L298N. Pada kedua microcontroller itu dapat berkomunikasi melalui UART untuk sinkronasi secara real time. Dengan pembagian tugas ini, SP32 itu dapat menangani bagian audio visualnya, sedangkan pada STM32 itu akan menangani gerakan dari mekaniknya. Untuk slide terakhir, yaitu menjelaskan 4 mode operasi pada sistem museum dari Science Interactive. Nah, pada mode pertama adalah di sini dapat kita lihat. Nah, pada mode ini LED RGB
itu berada dalam mode breathing, lambat, dan motor dalam keadaan diam. Lalu untuk yang kedua, input pengguna aktif, putaran potensiometer dapat digunakan untuk mengontrol posisi servo secara lebih presisi. Untuk yang ketiga, mode ini digunakan untuk mendemonstrasikan fisika, misalnya frekuensi dari 100 Hz sampai 50 kHz. Sementara posisi dari servo itu tersinkronasi dengan kenaikan pitch. Untuk yang keempat, yang terakhir, pada mode ini buzzer itu memainkan melodi. Warna LED RGB berubah mengikuti temponya, dan sistem menjadi lebih atraktif. Nah, state mesin ini itu menunjukkan bagaimana DAC dan PWM dapat digabungkan dalam satu sistem interaktif yang memiliki output suara, cahaya, dan gerakan. Selanjutnya, saya akan membagikan dan memperlihatkan demonstrasi dari praktikum yang sudah kelompok kami lakukan. Pada percobaan yang pertama untuk modul kelima tugas ke-6 ini, sistem yang kami buat adalah DAC, voltage output menggunakan ESP32. Nah, sistem ini digunakan untuk menghasilkan output analog dari mikrokontroler melalui pin DAC. Pada ESP32 ini, pin DAC yang kami gunakan adalah GPIO 25 untuk DAC 1. Dan DAC yang kedua itu GPIO 26. Nah, output dari DAC ini nantinya akan digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan dari LED. Jadi, ketika nilai DAC diubah dari serial monitor, tegangan output pada GPIO 25 juga akan berubah, sehingga LED dapat menyala redup atau dapat menyala terang sesuai dengan nilai yang diberikan pada serial monitor. Program ini bekerja dengan cara menerima input angka dari serial monitor. Nilai yang dapat dimasukkan adalah dari 0 sampai 255. Karena DAC pada SP itu memiliki resolusi 8 bit, ada awal program di sini didefinisikan define DAC pin 25, yang berarti output analog akan keluar melalui GPIO 25. Lalu di bagian void setup ini, program itu akan mengaktifkan komunikasi serial, lalu akan menampilkan keterangan bahwa DAC bekerja pada GPIO 25 dengan rentang nilai 0 sampai 255. Setelah itu, pada bagian void loop, di sini, program akan mengecek apakah ada data yang masuk dari serial monitor. Jika ada data atau input dari serial monitor, program akan membaca data tersebut, lalu mengubahnya menjadi angka menggunakan input to integer yang ada di sini. Integer value sama dengan input to integer. Setelah itu, nilai input dibatasi agar tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 255. Nah, bagian ini penting karena DAC SP32 hanya menerima nilai 8 bit saja. Jika pengguna atau user itu memasukkan nilai di bawah 0, maka akan dianggap 0. Dan jika pengguna atau user itu memasukkan nilai lebih dari 255, maka akan dibatasi menjadi 255. Lalu, untuk program keseluruhannya seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat demonstrasi yang sudah dilaksanakan ketika praktikum. Nah, ini untuk program yang tadi. Lalu kita upload. Jika sudah berhasil, maka kita akan menuju ke serial monitor. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita buka untuk serial monitornya. Nah, di sini terdapat tulisan DAC on GPIO 25 0 sampai 255 sama dengan 0 sampai 3,3 volt. Dan di bawahnya, kirim angka 0 sampai 255 untuk mengatur brightness di serial monitor. Nah, di sini kita ketikkan 255, maka LED akan menyala dan akan terang. Lalu ketika 100, maka LED akan menyesuaikan, di sini terlihat sedikit redup. Dan jika 0, LED akan mati. Nah, dapat dilihat di sini LED-nya mati. Pada percobaan yang kedua, modul 5 tugas ke-6 ini, sistem yang kami buat adalah kontrol sudut servo SQ90 menggunakan potensiometer pada SP32. Sistem ini digunakan untuk mengatur posisi sudut servo dari 0 sampai 180 derajat berdasarkan putaran dari potensiometer. Potensiometer di sini berfungsi sebagai input analog yang nantinya dibaca oleh ADC SP32, sedangkan untuk servo SQ90 sendiri itu berfungsi sebagai akuator output yang bergerak sesuai nilai input tersebut. Jadi, ketika potensiometer diputar, nilai ADC akan berubah, kemudian program akan mengubah nilai tersebut menjadi sudut servo dan akan mengirimkan sinyal PWM ke servo. Program ini bekerja dengan membaca nilai potensiometer melalui pin GPIO 34 yang pada program di sini didefinisikan sebagai define out pin 34. Servo SQ90 dikendalikan melalui pin GPIO 25, di sini juga didefinisikan. Nah, pada program, frekuensi PWM itu diatur sebesar 50 Hz
Karena servo SG90 itu bekerja menggunakan sinyal PWM dengan periode sekitar 20 milisekund. Resolusi PWM yang digunakan adalah 8 bit, sehingga nilai duty cycle berada pada rentang 0 sampai 255. Pada program juga menentukan batas pulse servo, yaitu 500 mikrosekund untuk posisi 0 derajat sampai 2500 mikrosekund untuk posisi 180 derajat. Nah, di sini sudah ada untuk programnya. Lalu pada bagian void setup, program akan mengaktifkan komunikasi serial, lalu akan mengatur PWM untuk servo. Dan di sini untuk mengatur servonya itu ada fungsi LED. Nah, yang ini untuk mengatur PWM servonya. Lalu ada juga LED C setup. Dan di bawah ini juga ada. Namun untuk pengaturannya itu tergantung versi dari Arduino SP yang digunakan. Setelah itu resolusi ADC juga di sini dapat diatur 12 bit, sehingga nilai potensiometer yang terbaca berada pada rentang 0 sampai 4095. Serial monitor juga akan menampilkan informasi berupa sudut servo, nilai ADC, dan duty cycle. Di sini untuk serial monitornya. Lalu untuk void loop sendiri di sini, yang pertama, SP32 itu akan membaca nilai potensiometer, lalu nilai ADC dari 0 sampai 495 dikonversi menjadi sudut servo dari 0 sampai 180 derajat. Setelah itu, sudut servo dikonversi lagi menjadi pulse width dari 500 sampai 2500 mikrosekund. Nah, pulse width ini kemudian diubah menjadi duty cycle PWM dengan rentang 0 sampai 265. Nah, bagian penting dari program di sini itu pembacaan dari analog read out pin. Proses mapping nilai ADC ke sudut servo digunakan dari analog read out pin dan perintah LEDC write yang nantinya akan digunakan untuk mengirim sinyal PWM ke servo. Seperti itu. Dapat kita lihat di sini untuk demonstrasi yang sudah kami lakukan pada saat praktikum. Ini untuk programnya dan ini untuk hasilnya di serial monitor. Jadi saat sistem dinyalakan, serial monitor itu akan menampilkan nilai sudut, nilai ADC, dan duty cycle. Ketika potensiometernya diputar ke arah minimum atau maksimum, nantinya di serial monitor ini akan berubah real time sesuai dengan gerakan atau arah putaran sudut yang kita putar di potensiometer. Jadi pergerakan servo itu mengikuti perubahan nilai potensiometer secara real time. Di sini kita coba upload. Lalu di serial monitor dapat kita lihat. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, kita putar servonya. Maksud saya, potensionya untuk servonya akan mengikuti arah putaran dari potensionya. Nah, di sini terlihat real time. Jika diputar, maka hasil juga akan mengikuti. Percobaan ketiga juga sama, membahas kontrol servo SG90 menggunakan potensiometer pada STM32. Konsepnya hampir sama seperti pada percobaan kedua, yaitu potensiometer digunakan sebagai input analog, lalu nilai ADC-nya diubah menjadi sudut untuk menggerakkan servo. Bedanya, pada percobaan kedua itu menggunakan SP32, sedangkan pada percobaan ketiga itu menggunakan STM32 Blue Pill. Pada program di sini, potensiometer itu dihubungkan ke pin P1 sebagai input ADC. Sedangkan untuk servonya sendiri, itu dihubungkan ke pin PA5 sebagai output. Program menggunakan library servo.h lalu membuat objek servo dengan servo myservo. Pada bagian void setup di sini, servo dihubungkan ke pin PA5 menggunakan myservo attach servo pin 600 2400 yang dimana nilai 600 dan 2400 adalah batas pulse width untuk mengatur gerakan dari servo. Di bagian void loop di sini, program akan membaca nilai dari potensiometer. Nah, nilai ADC dari potensiometer itu berada pada rentang 0 sampai 4095, kemudian diubah menjadi sudut 0 sampai 360 derajat. Setelah itu, sudut tersebut dikirim ke servo. Program juga menampilkan nilai potensiometer dan sudut servo ke serial monitor agar perubahan input dan output bisa diamati secara langsung seperti pada percobaan yang kedua. Di sini, saya akan memperlihatkan demonstrasi yang sudah kami lakukan pada saat praktikum. Ini untuk programnya, dan dapat dilihat di sini pada serial monitor, nantinya akan tampil input dan output seperti pada percobaan yang kedua. Nah, di sini ada plot value-nya, dan di sini ada sudutnya. Di sini sudah dijalankan. Nah, ketika diputar, servo akan mengikuti
Dan dari data ini akan ditampilkan pada serial monitor, sama seperti pada percobaan yang kedua. Percobaan yang keempat itu membahas kontrol brightness LED menggunakan PWM dan ADC pada SP32. Sistem ini menggunakan potensiometer sebagai input analognya, lalu nilai dari potensiometer itu digunakan untuk mengatur terang dan redup dari LED. Jadi ketika potensiometer itu diputar, nilai ADC akan berubah, kemudian program mengubah nilai tersebut menjadi sinyal PWM. Semakin besar nilai dari ADC, maka semakin besar duty cycle PWM, sehingga LED akan menyala semakin terang. Secara garis besar, program di sini itu bekerja dengan membaca nilai analog dari potensiometer melalui pin dari ADC, kemudian nilai tersebut akan dikonversi menjadi nilai PWM. Selain itu, program di sini juga menghitung tegangan input dan duty cycle dalam bentuk persen, lalu menampilkannya pada serial monitor. Jadi fungsi utama program ini adalah untuk menghubungkan input analog dari potensiometer dan output PWM pada LED. Untuk potensiometer di sini itu dihubungkan ke 3,3 volt, ground, dan kaki tengahnya itu ke pin ADC yaitu GPIO 34. LED dihubungkan ke pin PWM yaitu GPIO 2 melalui resistor, lalu ke ground, dan GPIO 34 itu digunakan sebagai input ADC, sedangkan untuk GPIO 2 itu digunakan sebagai output PWM untuk mengatur LED-nya. Di sini untuk demonstrasinya dapat kita lihat. Jadi, saat sistem dinyalakan, jika potensiometer diputar ke nilai rendah, nilai ADC akan kecil sehingga duty cycle kecil dan LED akan redup. Jika potensiometernya diputar ke nilai yang tinggi, duty cycle akan meningkat dan LED menjadi lebih terang. Di sini kami juga menggunakan osiloskop. Untuk probe-nya itu dihubungkan ke pin output PWM yaitu GPIO 2, dan pada demonstrasi ini nantinya akan terlihat bahwa sinyal PWM itu akan terbentuk gelombang kotak atau square wave, dan ketika duty cycle-nya kecil, bagian high akan menyempit, sedangkan ketika duty cycle-nya besar, maka bagian high-nya akan menjadi lebih besar. Perubahan ini menunjukkan bahwa PWM mengatur rata-rata tegangan yang diterima oleh LED. Di sini sedang di-upload programnya. Ketika berhasil, kita akan buka serial monitor. Nah, di serial monitor, itu terlihat ADC, voltage, PWM, dan duty cycle dalam bentuk persen. Untuk duty cycle-nya, ini masih 0. Ketika diputar, maka akan real time sesuai dengan putaran pada potensiometer. Ini untuk osiloskopnya membentuk sinyal, membentuk gelombang kotak. Ketika diputar lagi, maka akan berubah. Nah, untuk lampunya di sini. Percobaan kelima juga membahas kontrol brightness LED menggunakan PWM dan ADC pada STM32. Konsepnya sama seperti percobaan keempat, potensiometer digunakan sebagai input analog, dan nilai ADC-nya diubah menjadi nilai PWM untuk mengatur terang dan redup dari LED. Bedanya, pada percobaan 4 itu menggunakan ESP32, sedangkan pada percobaan kelima ini menggunakan STM32 Blue Pill. Secara garis besar, programnya di sini itu membaca nilai potensiometer melalui pin PA1 sebagai input ADC. Nilai ADC yang terbaca berada pada rentang 0 sampai 4095, kemudian akan diubah menjadi nilai PWM dari 0 sampai 255 menggunakan fungsi map. Setelah itu, nilai PWM akan dikirimkan ke LED menggunakan analog write. Jadi semakin besar nilai ADC dari potensiometer, maka akan semakin besar nilai PWM yang diberikan ke LED, sehingga LED akan menyala semakin terang. Untuk hardware-nya, ada STM32, potensiometer itu dihubungkan ke 3,3 volt, ground, dan kaki tengahnya ke PA1. LED dihubungkan ke pin PA0 melalui resistor, lalu ke ground. Dan dapat kita lihat pada demonstrasi yang sudah kami lakukan saat praktikum di sini. Jadi ketika potensiometer itu diputar, brightness LED akan berubah mengikuti dari nilai potensiometer tersebut. Nah, pada osiloskop, output dari pin PA0 dapat diamati sebagai sinyal PWM, yang dimana perubahan duty cycle itu menunjukkan perubahan tingkat terang pada LED. Ini untuk programnya dan outputnya di serial monitor seperti ini, ada ADC dan PWM. Nah, ketika potensiometer diputar, LED akan menyala atau redup sesuai dengan putaran potensiometer, dan di sini data dan angkanya itu real time. Lalu akan ditampilkan juga pada osiloskop. Nah, di sini. Sama seperti percobaan sebelumnya. Percobaan yang terakhir, yaitu project, itu merupakan pengembangan dari percobaan 4 dan 5.
Gabungan antara kontrol brightness LED dan kontrol servo menggunakan input potentiometer pada STM32. Jika pada percobaan sebelumnya, potentiometer hanya digunakan untuk mengatur LED atau servo secara terpisah, pada proyek ini, satu input dari potentiometer itu digunakan untuk mengontrol dua output sekaligus, yaitu LED dan servo SI90. Jadi ketika potentiometernya diputar, LED akan berubah terang dan redup, serta servo juga akan ikut bergerak mengikuti sudut yang sesuai. Secara garis besar, pada program di sini, pembacaan nilai potentiometer itu melalui pin PA1 sebagai input ADC. Nilai ADC kemudian diubah menjadi dua output. Yang pertama, nilai ADC diubah menjadi nilai PWM 0 sampai 255 untuk mengatur brightness LED pada pin PA0. Yang kedua, nilai ADC di sini itu diubah menjadi sudut 0 sampai 180 derajat untuk mengatur posisi servo pada pin PA4. Dan pada program, servo dikendalikan menggunakan manual PWM, yaitu dengan memberikan pulsa high dalam rentang tertentu, lalu low, sampai membentuk periode sekitar 20 ms. Untuk hardware-nya sendiri, potentiometer itu dihubungkan ke 3,3 volt, ground dan kaki tengahnya ke PA1, LED dihubungkan ke PA0 melalui resistor, lalu ke ground. Untuk servo SI90 itu dihubungkan ke sumber daya, ground dan kabel sinyalnya ke PA4. Dan nantinya saat sistem dinyalakan, program ini terlebih dahulu melakukan tes servo dari 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, lalu kembali ke tengah. Setelah itu, sistem siap dikontrol menggunakan potentiometer. Dapat kita lihat di sini untuk demonstrasinya, atau praktikum yang sudah kami lakukan. Ketika potentiometer itu diputar ke nilai yang kecil, LED akan redup dan servo bergerak ke sudut kecil. Ketika potentiometer diputar ke nilai yang besar, LED semakin terang dan servo bergerak ke sudut yang lebih besar. Pada serial monitor juga ditampilkan nilai ADC, tegangan, nilai PWM, presentasi brightness LED, dan sudut servo. Jadi proyek ini menunjukkan bahwa satu input analog itu dapat digunakan untuk mengontrol beberapa kuarter secara bersamaan. Dan di sini juga dapat melihat sinyal PWM-nya pada osiloskop, atau dapat kita sebut gelombang kotak. Seperti itu. Nah, di sini kita coba upload. Nah, untuk serial monitornya seperti ini, ada ADC, voltage, PWM, LED, dan sudut dari servo. Nah, ini untuk awalannya. Lalu jika diputar, ini LED-nya nyala, LED mulai mengikuti potentiometer, dan servo juga mengikuti potentiometer. Nah, di sini untuk osiloskopnya juga akan mengikuti. Untuk proyeknya seperti itu. Jadi berdasarkan materi dan percobaan pada modul kelima, tugas ke-6, dapat disimpulkan bahwa DAC dan PWM merupakan metode penting untuk menghasilkan output analog atau menyerupai analog pada sistem embedded. DAC bekerja dengan mengubah nilai digital menjadi tegangan analog secara langsung, sedangkan untuk PWM itu bekerja dengan mengatur lebar pulsa atau duty cycle untuk menghasilkan rata-rata tegangan tertentu. Pada materi ini juga dijelaskan bahwa DAC itu lebih cocok untuk sinyal analog yang halus, sedangkan untuk PWM itu lebih fleksibel dan banyak digunakan untuk mengontrol aktuator seperti LED, servo, dan motor. Dan pada percobaan yang pertama, SP32 digunakan untuk menghasilkan output analog menggunakan DAC pada CPL25. Nilai digital dari serial monitor dikirimkan ke DAC, lalu digunakan untuk mengatur brightness dari LED. Percobaan yang pertama itu menunjukkan bahwa semakin besar nilai DAC, maka semakin besar tegangan output yang dihasilkan, sehingga LED akan menyala semakin terang. Untuk percobaan yang kedua dan yang ketiga, potentiometer itu digunakan untuk mengontrol sudut servo SG90. Nah, pada percobaan yang kedua itu menggunakan SP32, sedangkan pada percobaan yang ketiga itu menggunakan SM32. Keduanya memiliki konsep yang sama, yaitu nilai analog dari potentiometer dibaca melalui ADC, kemudian dikonversi menjadi sudut servo. Perbedaannya terletak pada platform yang digunakan dan cara pengaturan dari output PWM. Pada percobaan keempat dan kelima, potentiometer digunakan untuk mengontrol brightness LED menggunakan PWM. Untuk percobaan yang keempat itu dilakukan pada SP32, sedangkan percobaan kelima dilakukan pada SM32. Dari percobaan 4 dan 5 dapat dilihat bahwa nilai ADC dari potentiometer dapat diubah menjadi duty cycle PWM. Semakin besar duty cycle, maka LED akan menyala semakin terang. Pada osiloskop juga terlihat bahwa perubahan duty cycle itu mempengaruhi lebar pulsa sinyal PWM. Pada bagian proyek sendiri, sistem itu menggabungkan kontrol LED dan servo dalam satu rangkaian menggunakan SM32. Satu input dari potentiometer itu digunakan untuk mengontrol dua output sekaligus, yaitu brightness LED dan sudut servo. Hal ini menunjukkan bahwa satu input analog itu dapat diproses menjadi beberapa output aktuator secara bersamaan. Secara keseluruhan, modul 5 itu menunjukkan hubungan antara input analog, pengolahan digital, dan output aktuator. ST32 memiliki keunggulan karena memiliki DAC internal dan fitur PWM LEDC, sedangkan untuk STM32 itu memanfaatkan timer PWM untuk mengontrol output. Dari seluruh percobaan dapat dipahami bahwa DAC dan PWM itu sangat berguna dalam sistem embedded, terutama untuk aplikasi seperti pengaturan LED, kontrol servo, pembangkitan sinyal, dan sistem kontrol otomatis sederhana. Mungkin dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.